Iya, siapa masuk? Dengan ibu siapa boleh saya ada yang bisa saya bantu? Jika saya mau curhat sedikit sama kakak tentang masalah-masalah saya. Boleh perkenalkan dirinya dulu, siapa supaya bisa saya data di sini? Nama saya Ya. Rahmatia. Saya dari alamat saya Jalan Rofiga, Tondo. Jalan Rofiga di bawah situ di kos Made. Di situ. Saya Kedatangan Kak Rahmatia ke sini untuk apa? Supaya saya bisa bantu. datang ke sini mau curhat sedikit Kak. Ada dua masalah yang kayak menurutku itu kayak beban sekali. Siapa tahu saya habis cerita sama kakak langsung paling tidak saya bisa berbagi cerita sama kakak. Walaupun tidak meringankan beban saya ya. Silakan. Pertama itu masalah itu Kak tentang begini kan beberapa sudah ada 1 bulan setelah 4 minggu lah. Ya. Saya punya kenalan di IG. Terus pertama dia minta konfir. Kan kebetulan IG saya tidak saya privasi, jadi dia langsung DM. Saya lupa DM-nya tentang apa, lalu saya cuma read DM-nya, saya cuma lihat down, baru saya stalking IG-nya. Sudah orang luar, sudah tuh kan saya kayak tidak mungkin gitu kan. Jadi pas dia chat lagi saya, ada DM lagi saya, ada kirimkan tanda tanya. Saya jawab no, iya. Oh, baru chat sudah sekarang bakal DM. Pas itu Bapinda sudah ke WA. Jadi di WA tuh selama beberapa hari, ada mungkin 5 hari ya. Jadi kami kenal 5 hari, dia ajak saya pacaran begitu Kak. Nah pas itu kan saya iseng-iseng, kebetulan saya single, saya ada gabut ini toh, jadi saya terima no. Pas itu ada mungkin 1 minggu dari situ dia minta nomor kakiku. Jadi dia ceritanya ini itu orang asing itu kasih hadiah untuk Kak Rahmatia gitu. Iya. Katanya dia mau kasih kejutan untuk saya begitu. Dia kata mau temui saya 2 bulan ke depan, berarti Desember loh. Jadi dia mau belikan saya sepatu sebagai hadiah kejutan pertama untuk saya. Nah saya kira ini dia cuma kirimkan saya sepatu. Ternyata dia kirimkan dia saya kayak baju. Saya lihat itu dia videoan saya ada HP iPhone juga. Banyak ya. Iya, ada jam tangan, ada jam. Nah pas selesai dia ke pengiriman, dia chat saya, dia bilang dia titip uang di situ, ada uang $3.000. Nah itu yang buat saya kaget Kak. Iya. Sekitar 46 juta. Jadi di situ Rahmatianya yang sudah percaya. Saya percaya sih karena dia bakal saya bukti untuk saya. Oh, jadi itu barang-barang dengan itu uang itu dia foto. Ya. Nah, kenapa saya percaya Kak? Karena ada buktinya Kak. Kayak bukti pengiriman begitu ya. Jadi saya percaya no. Nah, pas ini kan dia bilang hari Senin minggu lalu itu barang tiba di sini di Indonesia. Nah ternyata pas barang itu tiba di Indonesia, di sini saya harus bayar uang bea cukai sebesar 2 juta. Nah masalahnya di sini saya harus bayar 2 juta. Saya mau ambil uang di mana 2 juta, sedangkan saya kan mahasiswa. Iya. Saya mau ambil di mana? Mungkin saya bilang sama orang tua aku toh. Tidak mungkin juga saya pinjol begitu, kendati kaget saya dapat bohong. Jadi saya cerita sama teman-temanku, sepupuku, kakakku, begitu. Bilang itu penipuan. Tapi di Kak Rahmatia ini masih percaya, kayak masih penasaran dengan hadiah itu. Kalau untuk saya pribadi sih, jujurnya saya sangat-sangat penasaran. Saya kayak
saya kayak percaya dan begitu, kalau saya tidak ditipu menurut saya itu, tapi menurut orang lain saya tanyakan pendapatnya. Orang bilang itu jangan mau ditipu, ini modus penipuan begitu, orang bilang. Terus jadi saya kayak saya kayak ragu dan kayak menurutku ini orang kayaknya dia betul pak kirimkan saya dang, cuma masalahnya yang bikin saya juga tidak yakin itu suruh bayar uang itu 2 selain juta. itu ada juga foto dan video yang dikirimkan itu kayak cuma hasil screenshotan begitu dang, HD semua, tidak HD, tidak jernih gambarnya. Kelihatan sih, ada sih fotonya sini. Tunggu kan, Coba mana saya lihat. kakak bisa lihat ini kak, kayak HD sekali gambarnya. Coba lihat, mulai dari sini nih. Oh iya. Nah, baru tangannya, foto-foto tangannya itu berbeda-beda. Kayak ini di video ini kayak tangan perempuan tuh. Di sini beda lagi kukunya tuh. Nah, yang lain lagi beda. Mana itu? Iya. Ini video pas dia Sudah mau mengirim. ya pengiriman. Ini di bandara pas mau pengiriman. Nah di sini saya percaya karena dia sudah di tempat pengiriman. Gitu. Tapi menurut yang bikin saya ragu kayak ini gambar begini, kayak penipuan sekali nggak sih? Dari sini saja sudah dilihat Kak, bahwa kayak gambarnya begitu, kayak ada yang kabur, ada yang jernih. Otomatis kan ini yang dari Google, bisa Iya di download begitu yang dari Google. Jadi cuman itu Kak. Iya cuma itu. Jadi saran saya untuk masalah kakak ini, kakak itu jangan gampang percaya dengan yang begituan. Cari tahu dulu lebih dalam. Tapi bagusnya kakak sudah menceritakan ini kepada teman-teman kakak atau ke sepupu-sepupu kakak begitu, supaya kan ini masalah ini juga bisa ada jalan keluarnya, ini penipuan atau bagaimana. Tapi saran saya ini sama dengan teman-teman kakak, dengan sepupu kakak. Kalau ini penipuan, otomatis kan kalau kakak kasih itu uang 2 juta, dia kan yang untung. Baru itu kan sudah dilihat uang 2 juta dikirim ke dia. Tapi itu barang yang dia kirim ke kakak itu belum tentu itu barang yang asli atau betul, atau yang di dalam itu tidak, di dalam kardus itu tidak ada barang begitu Kak. Jadi otomatis itu jangan dulu percaya dengan yang begitu, itu penipuan. Apalagi kan dia orang asing, orang dari Turki. Iya, orang Indonesia saja kan bisa menipu banyak orang, apalagi orang dari luar begitu. Jadi hati-hati Kak di zaman sekarang untuk menggunakan media sosial dengan yang baik begitu. Jangan terlalu percaya ke yang begituan, cari tahu dulu lebih dalam. Sudah jelaskan tadi di foto ini itu banyak yang kabur, ada yang jernih. Terus kan itu yang di Google yang dia iya copy. sih. Apalagi pas Jadi setelah itu apakah Rahmati ini masih komunikasi dengan ini orang asing ini atau bagaimana? Tidak, saya tidak komunikasi sama sekali dan saya tidak bablok dia juga. Setelah kejadian waktu saya coba chat ini pihak pengirim ini, saya bilang saya akan menatransfer uangnya. Nah di situ dia telepon terus. Saya angkat, dia matikan. Baru saya balas chatnya, dia baca chat terus. Mungkin dia kayak kesal begitu lah. Jadi dia telepon lagi saya angkat, saya bilang kalau dia matikan lagi, sampai begitu seterusnya, sampai dia tidak saya balas chatnya apapun, dia juga tidak baca lagi. Sampai sekarang sudah dengan itu orang yang dari Turki itu dia tidak ada lagi baca chat. Sudah dipastikan dari situ Kak, pas dia telepon kakak, pas kakak bilang halo dia matikan. Iya sih. Sudah di situ, apalagi kan dari barang-barangnya itu. Jadi saran saya saja itu blok saja Kak, daripada dia mengganggu kakak lagi. Saran saya saja blok Kak, hapus nomornya.
begitu, atau tambahkan ke daftar hitam supaya yang ini tidak terulang kembali. Baru juga kan siapa tahu kakak ini nomornya kakak ini dia kasih ke teman yang lainnya untuk apa bisa begitu saja. Jadi kan nomor kakak ini bisa tersebar kemana, baru ada lagi yang menipu kakak kembali begitu. Jadi saran saya blok saja kak, begitu saran saya. Iya, soalnya saya sih juga tipe orang yang gampang percaya sama orang lain begitu. Kalau saya jangan dulu kak begitu, cari tahu ceritakan kepada siapa begitu kak, supaya tidak kena begini. Untungnya kakak tidak transfer itu uang 2 juta. Jadi kakak Sedikit tidak sih saya mau transfer, malahan saya sudah usaha, saya kan punya uang simpanan 1.500.000. Nah, saya mau ceritanya saya mau pinjam sama temanku yang kerja ini. Saya mau pinjam 500, nanti kalau datang itu paket kan di dalam bilang isinya ada $3.000. Jadi setara berapa itu uang Indonesia? 46 juta. Wow. Jadi ceritanya kalau itu paket sudah datang, saya ganti uangnya gitu. Tapi ternyata Untungnya saja kakak yang saya tanya teman-temanku, saya tanya kakakku, saya tanya sepupuku, ternyata orang bilang gitu penipuan. Jadi saya mengurungkan niatku untuk mengeluarkan tabungan saya yang 1.500.000 itu. Jadi saran saya ini kak, blokir saja itu nomornya supaya nomor kakak ini aman. Siapa tahu kan nomor kakak ini bisa disebarkan ke teman-temannya untuk menipu kakak kembali begitu. Begitu saja sih saran saya untuk masalah ini. Terima kasih sarannya. Tapi saya ada lagi problem ini kak. Ya apa bisa curhat kepada saya tentang, siapa tahu kan saya bisa memberi pendapat yang maksimal kepada Rahmatia ini. Iya nih kak, kan saya punya teman circle aku dari SMK kan kami 6 orang. Jadi 2 orang ini di Gorontalo, 4 orang ini saya dan temanku yang kerja yang kuliah di UNTAD dan kuliah di Widya Nusantara. Nah, biasa kalau dorong berpanggil keluar begitu tuh saya biasa tidak bisa karena saya banyak nuku tugasku kan masih semester awal juga toh, sedangkan dorong sudah semester 3, dorong lebih cepat masuk daripada saya menganggur 1 tahun. Jadi saya masih maba. Jadi biasa dorong berpanggil keluar toh, biasa saya bilang ayo saya bisa, saya bikin ini, saya kerja ini, deadline-nya begini. Jadi kalau mereka ajak kakak ini keluar kayak ada kendala begitu, kayak kerja tugas apa begitu. Setiap dorong pasti setiap dorong bajak saya keluar pasti saya ada kendala. Tapi pas kakak-kakakku ajak saya keluar dan teman-temannya, saya pasti langsung oke, ayo kita gas, ayo begitu. Jadi saya takutnya toh nanti dorong Tia kalau dipanggil orang yang panggil tidak bisa, tapi kalau sama orang lain bisa gitu. Jadi saya takut cuma dibilang begitu sih. Tapi cerita-cerita. Tapi ada teman kakak, temannya kakak ini ada insight kakak bilang begitu, seperti begitu. Tidak sih, itu paling orang bilang begitu pasti. Apalagi orang sering lihat storyku, jalan-jalan begitu. Terus habis itu biasa apa juga, kalau saya bisa, temanku yang kerja ini nggak bisa. Kalau temanku yang kerja ini bisa, biasa yang kuliah di UNTAD ini juga nggak bisa, biasa kendala kerja kelompok begitu. Dengan sih yang di Widya Nusantara ini sih lebih sibuk, karena orang harus bikin laprak begitu. Tugas pokoknya banyak tugasnya, apalagi di UIN kan sekolah kesehatan. Jadi saran saya ini saling mengerti begitu saya sih. Saya kemarin kan punya kesibukan masing-masing, ada yang kerja, ada yang kuliah. Jadi kampusnya kan beda-beda tiap orang. Setiap kampus kan itu beda-beda kayak tempat belajarnya begitu. Tidak semua kan itu, apalagi kan
Rahmatia ini masih maba, otomatis kan itu maba banyak sekali tugasnya. Iya, banyak Kalau sekali. iya, kalau yang lain ke semester 3 itu kayak sudah lumayan lumayan renggang lah masih belum terlalu banyak. Jadi kan bisa saling mengerti begitu. Jadi saran saya bilang ke teman Mbak Rahmatia ini, bilang tolong mengertikan saya kalau misalnya temannya Rahmatia ini kayak bilang tidak bisa ikut sama ya, dalam kumpul ikut begitu kumpul. Kalau yang sama ini bisa bilang begitu, bilang saya ini susah cari waktu, tapi insya Allah kalau saya ada waktu saya bisa kumpul bareng kalian. Bilang begitu, bilang saling mengerti, apalagi kak saya ini maba, bilang begitu. Otomatis kan kakak ini sudah merasakan apa yang saya rasakan waktu semester awal, bagaimana membagi waktunya itu susah, sangat sulit. Jadi saling mengertikan saja begitu. Apalagi kan ada teman kakak yang kerja juga. Begitu kalau saran saya, menjadi untuk saling mengerti begitu. Tapi dari teman-temannya kakak itu pasti sudah mengerti dengan Rahmatia dan adik Rahmatia ini, sudah mengerti. Tapi dari mereka juga sih bagaimana. Kayaknya kalau masalah mengerti dari toleransi sih, Iya. tapi kan saya sering juga sudah diajak keluar tapi saya tidak izin. Gitu biasa tidak enak begitu ya sama orang. Tapi saran saya kalau Mbak Rahmatia kayak misalnya ada waktu, biar mereka tidak ajak Mbak Rahmatia untuk keluar. Siapa tahu kan ada kayak 1-2 orang begitu yang ada waktu, bolehlah Rahmatia ini ajak keluar begitu, atau kumpul-kumpul di kosnya siapa begitu, biar enggak keluar tapi kumpul-kumpul begitu saja, biar enggak lengkap begitu. Saran saya. Atau kayak ini macam hari-hari libur, hari-hari minggu begitu, kayak buat rencana kita ke sini atau kemana, atau kumpul di kosnya ini, supaya kan bisa bisa kumpul. Iya, bisa kumpul begitu. Jadi saran saya saja. Masalahnya ini temanku yang kerja itu toh tidak ada hari libur, dia hari minggu dia tetap masuk. Kalau malam biasa dia kalau ini hari shift dia pagi, besoknya dia shift malam begitu. Di Islam Muslim. Jadi yang kerja ini berarti saran saya saja begini kak, teman-teman yang kuliah yang sama dengan kakak ini pergi ke tempat kerjanya si yang kerja itu saja begitu. Kalau boleh tahu yang kerja itu kerja apa? Dia kerja di toko. Dia di bagian gudang begitu ya. Dia catat barang, catat berapa penghasilan hari ini gitu. Jadi saran saya, ini teman-teman yang kakak di sini ke sama dia saja, kayak mau macam pergi ke sama dia untuk samperin dia kayak begini, atau bilang maaf kami mau pergi kumpul-kumpul dulu. Kalau maksudnya bolehkah kami biar tidak lengkap, biar tidak ada temannya kakak ini bisa kumpul begitu. Kayak mungkin pasti dia bilang bisa, cuma kayak tidak enak tuh juga dia tidak ikut begitu. Tapi kurang dari kalian saja bagaimana bisa mengertikan sama dia begitu. Otomatis kakak sudah tahu itu bagaimana caranya untuk mengertikan sama dia. Intinya selalu mengerti lah. Iya begitu. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan bisa untuk saran kepada Rahmatia ini untuk mengenai masalah-masalah dan masalah awal dan masalah kedua ini. Hanya itu saja yang pendapat dari saya. Tolong diterima dengan baik dan bisa dipikirkan kembali dan bisa diatur bagaimana cara untuk mengatasi semua masalah ini. Baik. Terima kasih juga kan sudah mendengar keluh kesah saya. Ya, terima kasih. Maaf kalau ada yang kurang.
tolong dimaklumi saja. Saya juga kan masih mahasiswa, masih semester awal, jadi belum terlalu tahu mengenai ini, masih kayak perlu bimbingan begitu. Saya mengerti Kak. Ya. Terima kasih Kak sudah mendengar keluh kesahku. Terima kasih. Saya pamit pulang. Ya, makasih. Ya.